Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Areta Putri selaku pembicara pembuka. Rekan berpikir saya Pran Mario Simanjuntak yang mewakili dari sudut pandang pembicara pro, dan rekan berpikir saya Rani Sriwayuni yang akan mewakilkan dari sudut pandang kontra. Adapun mosi perdebatan hari ini yaitu pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental. Selamat menyaksikan. Lex nemini operator inikum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum, izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk membuka alur perdebatan dengan mendudukkan pondasi berpikir melalui latar belakang mosi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat pada dasarnya pelaku tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dapatlah dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur delik pidana. Namun menurut Mulyadno, apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab sajalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pompe yang dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karya Profesor Edi Hyarich menyatakan pemikirannya terkait kemampuan bertanggung jawab, bahwa kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku yang cukup menguasai pikiran dan kehendak, dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk memahami perbuatan pidananya dan segala konsekuensi dari perbuatan tersebut. Sedangkan penyandang disabilitas mental sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial seperti skizofrenia, bipolar, dan lainnya, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif. Dewan juri yang terhormat berkaca pada hukum positif, pasal 44 ayat 1 KUHP merumuskan bahwa penyandang disabilitas mental tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan sekaligus mengubah perilaku terpidana, dan tercapai jikalau pelaku memiliki sikap batin yang mampu memahami mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan. Di sisi lain, Dewan juri yang terhormat, hadirnya diskursus baru dalam RKUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental melalui mekanisme sanksi tindakan. Hal ini menunjukkan pengakuan kemampuan penyandang disabilitas mental melakukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, sebagai negara yang berkeadilan sosial, Indonesia mengakui persamaan kedudukan hak di muka hukum seluruh rakyatnya, tak terkecuali penyandang disabilitas mental. Dengan demikian, Dewan juri yang terhormat, mereka seharusnya juga mengemban kewajiban melakukan pertanggungjawaban pidana walaupun ada kondisi khusus yang menyertainya. Pada akhirnya, pemikiran-pemikiran tersebut bermuara pada sebuah pertanyaan, apakah disabilitas yang dimiliki dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atau pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas dilakukan demi mencapai keadilan? Untuk menjawab hal tersebut, marilah kita dengarkan argumentasi kubu pro dan kontra berikut ini. Fortunus quos incenar acea. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator dan Dewan juri yang terhormat, dan terkhusus rekan berpikir kami dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara dari tim pro secara tegas, lugas, dan mantap sangat mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan juri yang terhormat, penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subjek hukum, di mana subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lainnya di muka pengadilan. Ketika penyandang disabilitas mental melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, penyandang disabilitas mental haruslah mampu bertanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, kesetujuan saya terhadap mosi terbagi dalam 4 justifikasi. Yang pertama, dalam konstitusi, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Hal ini menunjukkan kesamaan di hadapan hukum adalah untuk setiap warga negara dan harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka, setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.
Dewan Juri yang terhormat, jika ditarik dalam musik kita pada hari ini, maka bahkan seorang pelaku disabilitas mental yang memiliki kekurangan sudah selayaknya juga harus sama di mata hukum dan diberi pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Pisau keadilan ini juga searah dengan yang disampaikan oleh Ruslan Saleh dalam bukunya Pikiran-Pikiran Pertanggungjawaban Pidana halaman 10, bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah lepas dari keadilan. Dan unsur keadilan di sini adalah kesamaan akibat atas setiap orang yang melanggar hukum tak terkecuali. Yang kedua, Dewan Juri terhormat, adalah soal bagaimana fungsi pidana sebagai untuk kepentingan hukum. Sudarto, di dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan halaman 21, menyebutkan bahwa pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan. Artinya, dalam konteks pertanggungjawaban pidana disabilitas mental, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan demi kepentingan kehormatan dan kemerdekaan korban yang terdampak, di mana pertanggungjawaban pidana setidak-tidaknya menyingkirkan pelaku dari sekitar korban. Ketika menjalani hal tersebut, yang ketiga Dewan Juri terhormat adalah adanya azas kesalahan Green-Strauss-Zonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagai hakikat dalam sebuah pertanggungjawaban, di dalam logika sederhana, maka disabilitas mental sudah seharusnya bertanggung jawab jika terbukti melakukan tindak pidana. Dewan Juri terhormat, jika lihat kembali secara luas, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang tersebut melakukan pidana di atas umur dan bertanggung jawab dengan sengaja atau tanpa dan tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan, menurut Van Hammel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 367, menyatakan salah satu cara bertanggung jawab adalah seseorang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Maka, fokus utamanya adalah ketika seseorang tersebut mampu menentukan kehendaknya, dia punya konsekuensi dan harus bertanggung jawab. Misalnya saja Dewan Juri terhormat seperti putusan 50 pidana khusus 2013, di mana ada seorang anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa melakukan tindak pidana membujuk anak lain melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku bahkan membujuk korban untuk melakukan di mana hal tersebut adalah tindakan yang menggunakan kehendaknya, maka layaklah dia harus bertanggung jawab. Yang keempat, Dewan Juri terhormat, jika ketakutan tim kontra nantinya adalah tidak sadarnya para pelaku disabilitas mental akan perilakunya atau menginsyafi pelaku disabilitas mental, maka mari kita membuka cakrawala berpikir kita, karena dalam hukum modern, pertanggungjawaban pidana saat ini justru ditujukan pada pemulihan korban dan pemulihan keadaan. Dan oleh sebab itu, saat ini terdapat pidana denda ataupun pidana sosial sebagai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga sejalan untuk menjadi mekanisme dari tim pro jika tim kontra nantinya mempertanyakan manfaat atau kegunaan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku disabilitas mental. Dengan adanya pidana sosial ataupun pidana denda, maka fokus tujuan memberikan pertanggungjawaban pidana pada pelaku disabilitas mental adalah untuk kepentingan korban dan kesejahteraan korban. Dan juga pertanggungjawaban pidana dalam bentuk seperti ini tidak berdampak begitu besar pada kesejahteraan sosial disabilitas mental, sebagaimana rambu-rambu yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang disabilitas haruslah dipilih solusi dan mengutamakan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas tersebut. Demikian Dewan Juri terhormat, kami dari tim pro sepakat terhadap musik kita pada ini. Terima kasih. Lex Semper Debet Remedium, hukum selalu memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk pada poin argumentasi tim kontra, izinkan saya untuk merespon kasus dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim pro melupakan hal yang esensial, bahwasanya ketika tim pro menginginkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, sesungguhnya hal tersebut justru tidak memberikan keadilan seperti skenario yang diagung-agungkan oleh tim pro. Ketika penyandang disabilitas mental diberikan pertanggungjawaban pidana, maka sesungguhnya yang akan menanggung hal tersebut adalah keluarga dan sanak saudaranya, bukan ia sebagai individu. Tentulah tidak adil rasanya jika orang yang tidak melakukan kesalahan harus ikut menanggung akibat dari kesalahan orang lain. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengelaborasikan lebih lanjut mengenai hal ini dengan 3 poin justifikasi. Yang pertama, menyambut apa yang dikatakan oleh tim pro tentang poin keadilan. Sejatinya keadilan merupakan sesuatu yang tidak memiliki tolak ukur pasti. Adil tidak dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima atau diperlakukan dengan besaran yang sama bagi setiap orang. Sejalan dengan apa yang Hans Kelsen ungkapkan,
bahwa keadilan bersifat subjektif dan nilai keadilan tidaklah sama dengan nilai hukum. Maka berlandaskan hal tersebut, tim kontra meyakini bahwasannya dengan tidak memberikan pertanggungjawaban pidana kepada penyandang disabilitas mental, hal itu justru memberikan keadilan kepada penyandang disabilitas mental. Tim kontra meyakini dengan pasti bahwa idealnya keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang sebagai subjek hukum diberikan hak dan kewajiban selayaknya dan semampunya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memberikan pertanggungjawaban pidana kepada disabilitas mental adalah sesuatu yang layak dan dapat dimampukan? Dewan Juri yang terhormat, ketika penyandang disabilitas mental tidak mampu untuk menanggung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, maka tidak adil baginya untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana, sebab pada akhirnya hal tersebut tidak berguna dan justru merugikan orang-orang di sekitarnya yang tidak bersalah. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumentasi tim kontra poin kedua. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat fakta empiris atau realita yang terjadi ketika pertanggungjawaban pidana dikenakan pada penyandang disabilitas mental. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret. Konkret di sini berarti bahwa suatu ketentuan harus dijalankan berdasarkan standarisasi dan limitasi yang secara jelas tertuang dalam konstitusi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam menjalankan hukum itu sendiri. Dalam konteks kasus ini, pertanggungjawaban pidana kepada penyandang disabilitas mental justru mendukung berjalannya ketidakpastian hukum di negara ini. Hal itu disebabkan karena tidak adanya standarisasi yang baku mengenai kondisi mental dan psikis seperti apa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban, sebab penilaian ini dikembalikan kepada nurani dan rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri. Lalu dengan mengetahui adanya ketidakpastian seperti hal tersebut, bagaimana kepentingan hukum yang diagunkan tim pro dapat terjadi? Alih-alih memberikan kepentingan hukum kepada korban, pertanggungjawaban pidana justru menjadi alat bagi tim pro untuk menyamaratakan setiap disabilitas mental dalam perbuatan pidana. Jika tujuan dari tim pro dibiarkan, maka semua pelaku disabilitas mental akan tetap menjalani pertanggungjawaban pidana. Namun, kita tidak menemukan keadilan ataupun solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Maka dengan ini, tim kontra sangat yakin bahwa memberikan pertanggungjawaban pidana kepada penyandang disabilitas mental bukanlah hal yang tepat. Dewan Juri yang terhormat, selain berdasarkan fakta empiris yang telah saya paparkan sebelumnya, landasan yuridis mengapa penyandang disabilitas mental tidak diberikan pertanggungjawaban pidana tertuang dalam pasal 44 KUHP yang menjadi dasar pengecualian pertanggungjawaban pidana pada penyandang disabilitas. Hal itu dilegitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dewan Juri terhormat, bahwa dengan mengetahui adanya landasan konstitusional ini semakin memperkuat bahwa keadilan adalah sesuatu yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kelayakan subjek hukum, dan juga semakin meyakinkan bahwa dengan tidak memberikan pertanggungjawaban pidana kepada disabilitas mental adalah cara untuk menegakkan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, maka berdasarkan poin justifikasi yang telah saya paparkan, maka tim kontra tetap bertahan pada posisi bahwa keadilan adalah ketika sesuatu diberikan secara selayaknya dan semampunya. Maka dengan ini, tim kontra secara tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum, telah sampailah kita di titik akhir perdebatan kali ini. Oleh karenanya, izinkanlah saya selaku pembicara kesimpulan untuk membawa perdebatan ini selangkah lebih maju. Sejauh ini kedua tim telah berhasil membangun ruang perdebatan dengan argumentasi yang mendukung alur berpikir masing-masing. Kubu pro yang konsisten dengan mendukung mosi perdebatan dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa pada hakikatnya penyandang disabilitas mental telah diakui sebagai subjek hukum oleh konstitusi. Maka dari itu, sebagai pendukung hak dan kewajiban, ia dapat menuntut ataupun dituntut di muka pengadilan. Selain itu, tim pro juga menitik beratkan pada asas kesalahan dan kehendak yang melekat pada perbuatan pidana tersebut. Untuk mengkonkretkan argumentasi, tim pro menawarkan mekanisme solusi di mana orientasi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental tidak difokuskan kepada penjatuhan pidana penjara, namun menggesernya kepada pidana denda dan kerja sosial yang lebih efektif dan tepat bagi terpidana penyandang disabilitas mental tersebut. Di sisi lain, kubu kontra membangun bangunan argumentasi dengan berlandaskan pada status quo, yaitu penerapan pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf dan legitimasi pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan bukanlah berarti mendukung pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental karena ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk menanggung tanggung jawab tersebut. Lebih lanjut, tim kontra menjelaskan kekhawatiran mereka mengenai ketidakpastian hukum karena kosongnya pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental yang memiliki kondisi berbeda-beda. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat pada akhirnya kedua tim telah konsisten mempertahankan argumentasi hingga titik akhir perdebatan. Namun pada hakikatnya, perdebatan ini ditujukan untuk menghadirkan mosi secara berimbang melalui dua sudut pandang baru dalam dinamika perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia.